masuk aja terus, ikutin jalan itu bang. Dewan Penguji memasuki ruang ujian. Ketua Sidang Profesor Wan Jamaludin ZMAG PSD dan tim penguji siap memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Bandar Lampung Bapak SDM, yang kami hormati Bapak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada hari ini, yang terhormat Bapak Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan, sidang ujian promosi foto Promotendus Donald Haris Sikota, nomor induk mahasiswa 226101 dengan judul disertasi model manajemen pelatihan penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik. Betul. Siap, Prof. Sehat? Alhamdulillah sehat. Maka dengan ini mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tim uji pada sidang promosi pagi hari ini sedang saya sendiri Profesor Wan Jamaludin ZMAG penguji 1 Bapak Profesor Dr. Haji Sultan Sahri MA, penguji 2 Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah MPD sekaligus sebagai promotor, penguji ketiga Profesor Dr. Haji Agus Fahrudin MPD sekaligus sebagai promotor, penguji keempat Bapak Dr. Haji Rinaldi MSI juga sebagai promotor, dan penguji kelima Ibu Dr. Hajah Heni Noviarida MSI, Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Bagian Lampung dengan Sekretaris Bapak Dr. MPD. Sebelum dilakukan dialog diskusi tanya jawab pendalaman terhadap penelitian yang dilakukan oleh Promotendus, tersedia lebih kurang waktu 10 hingga 15 menit bagi Promotendus untuk melakukan ekspos hasil penelitian yang telah dilakukan. Baik, silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Yang saya hormati tim sidang,
Ketua Profesor Wan Jamaluddin ZMAG PhD, Penguji 1 Profesor Dr. Haji Sultan Syahrir MA, Profesor Dr. Haja Siti Fatimah MPD, Profesor Dr. Haji Agus Baharudin MPD, Dr. Haji Rinaldi MSI, Dr. Haja Heni Noviarita MSI, dan Sekretaris Sidang Dr. Audrey MPD. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, kedua orang tua saya yang bisa hadir pada pagi menjelang siang ini, bapak saya, ibu saya, keluarga saya, istri saya, anak saya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Sudin, sarjana ekonomi, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, dan seluruh jajaran fungsionaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, dan juga anggota fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung. Yang saya hormati dan saya banggakan, anggota Komisi 8 DPR RI, Pak Iko Mangkoheri, Ketua PGI Provinsi Lampung, Pendeta Samuel Sitompul, MTH, Kanwil Kemenang Provinsi Lampung, Pak Puji, teman saya, sahabat saya, MPI Angkatan 2020 yang berkenan hadir, dan juga seluruh keluarga besar jajaran media Kupas Tuntas, dan Bapak Ibu seluruhnya tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan bertemu di tempat yang luar biasa ini dalam rangka ujian promosi doktor. Bertepatan hari ini sangat spesial sekali, bertepatan dengan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2023 yang diselenggarakan menjadi tuan rumah Provinsi Sumatera Utara. Pertama sekali saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Profesor Wan Jamaluddin dan keluarga besar UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada kami kuliah di universitas ini. UIN Raden Intan adalah perguruan tinggi keagamaan negeri yang inklusif, yang merangkul dan menghormati perbedaan di tengah masyarakat yang heterogen, di tengah masyarakat yang multikultural, kampus yang merawat keberagaman dan kebangsaan. Kami mahasiswa non-muslim dapat menyelesaikan perkuliahan program doktor dengan tepat waktu tanpa mengalami kendala. Dari 19 orang mahasiswa program doktor MPI angkatan tahun 2020, baru kami yang sampai pada sidang ujian terbuka. Ini adalah bukti bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang kami mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama. Selama mengikuti perkuliahan di kampus hijau ini, kami dilayani dengan baik, dibimbing dengan baik, berjumpa dengan para sahabat yang baik dan luar biasa. Untuk segala kebaikan yang kami dapat, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dengan Bapak Rektor, terima kasih dengan promotor kami Ibu Profesor Haja Siti Fatimah, Prof. Agus Baharudin, Dr. Aci, dan seluruh sivitas akademika. Semoga UIN Raden Intan Lampung terus maju dan berkembang menjadi rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman yang integratif, multidisipliner, berwawasan lingkungan,
yang unggul dan kompetitif. Adapun judul disertasi kami yaitu model manajemen pelatihan penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik. Latar belakang penelitian ini kami lakukan karena adanya masalah di kalangan para guru. Para guru mengalami hambatan dalam mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi karena adanya syarat membuat karya tulis ilmiah untuk memenuhi angka kredit kumulatif. Misalnya golongan 4A ke 4B angka kumulatifnya minimal 550. Angka kredit kumulatif yang terdiri dari unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dari 2,6 juta guru, jumlah guru golongan 4B hanya 0,87%, lalu golongan 4C sebanyak 0,7%, dan golongan 4D sebesar 0,2%. Kepala Pusat Pembukuan Depdiknas mengatakan bahwa guru yang bisa menulis secara nasional tidak lebih dari 1%. Hampir 60% guru PNS yang telah mencapai golongan ruang 4A tidak naik pangkat setingkat lebih tinggi karena terkendala dalam penulisan karya ilmiah. Data menunjukkan bahwa guru yang telah menduduki pangkat golongan 4A jumlahnya mencapai 50,88%, namun guru yang mampu naik pangkat ke 4B dan seterusnya hanya 0,5%. Dalam Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menyebutkan tidak hanya kenaikan pangkat pembina golongan 4A ke atas yang mensyaratkan angka kredit dari unsur publikasi ilmiah ataupun dari karya inovatif, namun juga kenaikan pangkat guru penata muda golongan ruang 3B ke pangkat atau golongan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil pengumpulan data awal tersebut, kami lalu melakukan prasurvei di MAN 1 Bandar Lampung. Kemampuan menulis karya ilmiah guru di MAN 1 Bandar Lampung dari jumlah guru sebanyak 81 orang hanya 12,1%. Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menulis karya ilmiah guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas, menulis jurnal, menulis di koran, buku teks, modul, dan LKS masih rendah. Sejumlah guru di MAN 1 Bandar Lampung selama belasan tahun terhenti kenaikan pangkatnya pada pembina golongan 4A karena mengalami hambatan dalam menulis karya tulis ilmiah. Karena itu, kami menilai perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari solusi dari persoalan yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan model manajemen pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru MAN 1 Bandar Lampung sehingga dapat meningkatkan profesionalisme guru, terutama kemampuan penulisan karya ilmiah yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu madrasah khususnya di MAN 1 Bandar Lampung menjadi guru yang profesional. Penelitian ini menggunakan metode R&D (Research and Development) dengan model pengembangan ADI (Analisis, Desain, Development, Implementasi, dan Evaluasi). Dalam setiap tahapan selalu dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan seluruh tahapannya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang terdiri dari 30 responden. Responden tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu 10 responden kelas kontrol dan 20 responden sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi kemampuan menulis karya ilmiah berbasis jurnalistik, modul penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik, penilaian instruktur pelatihan, penilaian penyelenggara pelatihan,
dan pelaksanaan pelatihan penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan induktif dan analisis data kuantitatif yang terdiri dari analisis gain serta uji T dependen. Adapun temuan dari penelitian yang kami lakukan, pertama, kemampuan awal guru dalam menulis karya ilmiah berbasis jurnalistik di mana satu Bandar Lampung masih sangat rendah. Kedua, perlunya pengembangan program pelatihan penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik. Temuan ketiga, dibutuhkan desain pelatihan penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik seperti tujuan pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, persyaratan instruktur, dan metode pelatihan. Lalu yang keempat, temuan keempat, mengembangkan desain pelatihan seperti rancang bangun pelatihan dan validasi modul pelatihannya. Kemudian temuan kelima, dari implementasi pelatihan penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik ditemukan adanya tujuan dan sasaran pelatihan yang jelas dan terukur. Temuan keenam, berdasarkan hasil evaluasi pelatihan karya ilmiah berbasis jurnalistik di mana satu Bandar Lampung, terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menulis karya ilmiah menjadi lebih baik. Lalu temuan yang ketujuh, pelatihan penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik di mana satu Bandar Lampung berjalan dengan efektif. Ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan guru dalam menulis karya ilmiah sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Adapun rekomendasi kami terkait dengan penelitian ini, kami rekomendasikan beberapa poin. Pertama, agar memperbanyak pelatihan tentang penulisan karya ilmiah bagi guru madrasah. Kedua, meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi keguruan, dan organisasi pers untuk memberikan bimbingan penulisan karya ilmiah bagi guru madrasah. Ketiga, menyusun kebijakan mewajibkan dibentuknya bimbingan penulisan karya ilmiah bagi guru di sekolah atau madrasah. Keempat, memenuhi kelengkapan fasilitas pembelajaran berbasis IT. Kelima, meningkatkan kesejahteraan guru madrasah khususnya berstatus swasta. Keenam, mengadakan pelatihan peningkatan keterampilan penggunaan IT. Dan ketujuh, menyiapkan wadah bagi guru untuk mempublikasikan hasil tulisannya di jurnal atau media massa. Demikian, sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudara Promovendus. Singkat, padat, jelas ya. Namun ada yang masih ingin kami konfirmasi supaya lebih yakin. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung hadir di sini? Tidak hadir. Jadi rekomendasi Promovendus ini memang ditujukan untuk Pak Kakanwil Kementerian Agama, ya kan, Provinsi Lampung maksudnya. Lupa diundang ya, atau berhalangan. Ya, baik. Ya. Dan juga mohon maaf tadi lupa menyapa Pak Kepala Kantor Wilayah, karena beliau ini bagian kami, jadi masih keluarga kami di sini dari UIN, seakan-akan yang masih di UIN juga begitu ya. Nah, terima kasih Pak Kakanwil. Saudara Promovendus, Anda mengambil lokus penelitian Anda kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, sebuah madrasah yang secara mutu memang sudah terjamin sesungguhnya, ya kan? Karenanya apakah ini tidak ada kekhawatiran bias temuan apabila akan digeneralisasi untuk penerapannya pada madrasah-madrasah lainnya? Karena Madrasah Negeri 1 Bandar Lampung itu madrasah modern, madrasah yang paling bagus di Provinsi Lampung ini. Bagaimana menurut Promovendus? Siap, terima kasih. Izin menanggapi, Prof. Pertama tadi mengenai Kepala MAN 1 Bandar Lampung, kami undang sebenarnya beliau dalam sidang promosi hari ini, tapi karena Kepala MAN tengah berada di luar kota, sehingga beliau izin tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian menanggapi yang disampaikan tadi, Prof, kenapa kami melakukan penelitian di MAN
1 Bandar Lampung. Jadi persoalannya memang tentang penulisan karya tulis ilmiah ini kendala bagi guru tidak hanya di MAN saja, tapi ini menjadi persoalan nasional karena secara nasional hanya 1% para guru yang mampu menulis karya ilmiah, sementara melalui Permenpan nomor 16 tahun 2009 disampaikan wajib bagi semua guru mulai dari golongan 3B dalam mengajukan kenaikan pangkat untuk mereka membuat karya ilmiah untuk menambah angka kredit kumulatif para guru. Lalu kemudian kenapa kami melakukan penelitian di MAN 1 Bandar Lampung? MAN 1 Bandar Lampung kami ketahui adalah salah satu MAN yang terbaik di Provinsi Lampung, sudah menerima berbagai penghargaan akademik maupun non-akademik. MAN ini kebetulan berada di bawah Kemenak dan linier dengan UIN Raden Intan Lampung. Kemudian setelah kami coba mengumpulkan data dan informasi, ternyata memang para guru selama ini di sana juga sering dilakukan pelatihan penulisan karya ilmiah, tapi bentuknya bukan dalam bentuk berbasis jurnalistik. Para guru selama ini diajari membuat karya ilmiah seperti LKS, lembaran kerja siswa, dan lain sebagainya. Kemudian para guru yang kami latih juga kemarin itu rata-rata memang semuanya karena kriterianya sarjana dan golongan 4A ke atas. Kebanyakan mereka menulis karya ilmiah hanya pada saat mereka menempuh kuliah di S1 atau S2. Maka pelatihan yang kami lakukan ini, meskipun dilakukan penelitiannya di MAN 1 Bandar Lampung, ini juga modul yang kami lahirkan ini bisa digunakan oleh seluruh guru-guru di tingkatan SMA sederajat, bahkan juga untuk perguruan tinggi. Demikian Prof. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya. Memang tema yang menarik, umumnya tidak hanya di kalangan pendidik di tingkat madrasah ya, tapi bahkan juga tenaga pendidik, bahkan di perguruan tinggi juga masih kita temukan kendala-kendala keterampilan penulisan karya ilmiah tersebut ya. Itu apa namanya, satu poin penting yang harus dicatat juga kan begitu. Karenanya kita akan dalami lebih jauh apakah bias-bias tadi itu sudah terjawab dalam penelitian disertasi saudara Donald Haris Sihotam ini. Kita persilahkan Bapak Profesor Dr. Haji Sultan Syahri MA selaku penguji 1, waktu maksimal 10 menit. Pakai maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu hadirin, pejabat sipil maupun militer, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Rektor, Ketua Sidang, tim seminar yang saya hormati, dan lebih khusus Saudara Promovendus Bapak Ronald Haris Sihotam. Kadang-kadang bingung Sihotam, terutama kata-kata Sihotam ini kadang-kadang terpeleset menjadi Sitoham, Pak. Tapi mungkin ada semua itu, Pak. Mungkin Siap, ada Prof. Ya. Tentu yang pertama kali yang saya sampaikan adalah surprise untuk Promovendus dengan mengucapkan selamat ya.
yang telah sampai pada titik akhir dari seluruh kegiatan akademik yang harus ditempuh oleh Promopendus dalam mengikuti program Pasca Sarjana di UIN Raden Intan Lampung. Yang kedua mungkin selamat juga kepada keluarga besar Bapak Siwotang. Tadi juga sudah disebutkan, terutama kedua orang tua yang sempat hadir dalam forum yang mulia ini, yang bergengsi, dan seluruh keluarga yang sempat hadir, karena ini bagian dari rahmat Tuhan yang harus kita syukuri ya, sebagai produk atau hasil dari perjuangan yang begitu melelahkan, terutama bagi Promopendus. Alhamdulillah sekarang sudah sampai pada titik akhir dari seluruh kegiatan akademik yang harus dijalankan. Kemudian apresiasi yang luar biasa kepada Promopendus juga sesuai dengan testimoni yang disampaikan Promopendus dalam paparan tadi. Kita dikatakan bahwa beliau ini merupakan mahasiswa pertama non-muslim yang sempat mengenyam pendidikan doktoral di lembaga atau institusi yang kita cintai ini. Saya kira ini surprise dan luar biasa saya kira, dan sekaligus mohon maaf Pak Rektor, menunjukkan bahwa institusi kita UIN Raden Intan Lampung sangat menjunjung tinggi inklusivisme, ya, sangat menjunjung tinggi moderasi beragama, sangat menjunjung tinggi dengan toleransi yang sekarang ini menjadi jargon pemerintah yang sedang digalakkan. Itu Pak Kakan Wile. Dan satu bukti pula bahwa institusi kita tidak pernah membeda-bedakan, ya, jadi sangat menghargai heterogenitas, keberbedaan, baik dari sisi etnis, adat istiadat, termasuk perbedaan dari sisi ideologi dan keyakinan. Saya kira kita beri surplus untuk Pak Siwotang. Terima kasih Prof. Baik, disertasi ini sangat menarik karena apa yang diangkat oleh Pak Promopendus ini merupakan kegelisahan yang luar biasa yang kita dengarkan dan kita temui di kalangan para guru, terutama ketika tenaga pendidik kita, terutama di lingkup Kementerian Agama, ingin meningkatkan derajat atau kualifikasi golongan. Ini menjadi keluhan dan menjadi kegelisahan bersama. Nah ini di tengah-tengah kegelisahan berbagai pihak, terutama tenaga pendidik atau guru, ini ada muncul katakanlah dewa penyelamat ini. Promopendus ini kalau kita ibaratkan dewa penyelamat yang memberikan solusi dan pemecahan terhadap kegelisahan yang dihadapi oleh para guru atau tenaga pendidiknya. Yang saya maksud adalah tawaran yang disampaikan oleh Promopendus berupa pelatihan penulisan karya ilmiah yang berbasis jurnalistik. Bapak Ibu hadirin dan saudara Promopendus, yang pertama mungkin yang perlu mendapatkan klarifikasi dari hasil penelitian saudara. Ini kira-kira faktor-faktor apa yang mendorong Promopendus untuk melakukan penelitian, dan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kira-kira kegelisahan apa yang muncul dari Promopendus sehingga terdorong untuk melakukan penelitian? Persilakan. Izin menjawab Prof.
kasih Prof. Jadi memang dari 2,6 juta jumlah guru golongan 4B jumlahnya hanya sekitar 0,87%, lalu golongan 4C sebanyak 0,07% dan golongan 4D sebesar 0,02%. Berdasarkan data dari Kepala Pusat Pembukuan Depdiknas Sugianto, bahwa guru yang bisa menulis tidak lebih dari 1% secara nasional. Hampir 60% guru yang telah mencapai golongan ruang 4A tidak dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi karena terkendala dalam penulisan karya ilmiah. Bagaimana tadi kami sampaikan bahwasanya ini memang penulisan karya ilmiah menjadi sebuah kewajiban bagi semua guru untuk mengajukan kenaikan pangkat. Nah, bahkan banyak guru-guru yang kemudian tidak mengajukan kenaikan pangkat, khususnya yang di golongan 4A, karena mindsetnya membuat karya ilmiah itu sulit. Sama seperti ketika kami melakukan penelitian di MAN1 Bandar Lampung, awalnya para peserta yang mengikuti pelatihan menganggap bahwasanya menulis karya ilmiah itu adalah sesuatu hal yang rumit. Nah, ketika kami kemudian memberikan pelatihan dengan konsep jurnalistik, penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik, ternyata memang para guru sangat antusias sekali, karena di teman-teman pers menulis itu hanya hitungan jam, bahkan hitungan menit, kita sudah bisa menghasilkan sebuah tulisan dengan tahapan-tahapan yang tentunya kita buat sebagaimana tahapan-tahapan proses dalam membuat sebuah karya jurnalistik. Ketika kami tawarkan dengan penulisan gaya berbasis jurnalistik, ternyata memang seluruh guru peserta yang mengikuti pelatihan sangat antusias. Bahkan dari 20 peserta yang mengikuti pelatihan, semuanya bisa menulis karya ilmiah dalam bentuk opini dengan durasi atau deadline waktu yang kami berikan. Demikian, Prof. Baik, dari berbagai fenomena dan realita kenyataan yang dihadapi oleh para guru, terutama dalam konteks penulisan karya ilmiah, Bapak hadir atau Promopendus hadir menawarkan sesuatu yang baru, kan gitu ya? Siap, Pak. Yaitu model penulisan karya ilmiah yang berbasis jurnalistik. Sesungguhnya apa keunggulan-keunggulan model ini atau makhluk yang nggak tahu datang dari mana ini? Sesuatu yang baru kan ini, Pak Promopendus. Kira-kira bisa dijelaskan sisi-sisi keunggulannya kan? Ya, sebab kalau kita menawarkan sesuatu yang baru itu tentu kita berangkat dari tawaran kita sendiri ya. Tawaran kita itu memang tawaran yang menarik, yang secara realistis bisa diwujudkan, terutama dalam konteks penulisan karya ilmiah. Siap, terima kasih. Izin menanggapi, Prof. Terkait keunggulan tadi yang disampaikan, pertama, memang perencanaan pelatihan ini kami lakukan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan masalah para guru. Kemudian ada rancang bangun pelatihan yang kami buat untuk penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik yang dapat dijadikan panduan dan pedoman bagi kepala madrasah maupun para guru. Jadi dengan panduan yang kami buat itu, dengan modul yang kami buat itu, mereka sudah bisa menulis karya ilmiah seperti melahirkan opini hanya dengan buku panduan yang kami siapkan. Kemudian ada modul pedoman penulisan karya ilmiah bagi guru berbasis jurnalistik. Kemudian pelatihan ini tidak hanya sampai pada evaluasi proses,
tapi juga outcome-nya setelah mereka diajari dan mereka bisa menulis dalam bentuk opini, lalu opininya itu kemudian diterbitkan di media massa. Demikian, Prof. Baik, tambah lagi boleh? Siap, Prof. Jangan terlalu banyak, Bang. Kalau terlalu banyak nanti stres juga mungkin, Pak, ya, dalam tanda petik. Tapi insya Allah sebentar lagi ibarat bisul itu sebentar lagi satu akan meletus. Ya. Siap, Prof. Baik, Pak Prof. Sesungguhnya sisi kebaharuan dari penelitian atau hasil penelitian Promovendus ini apa? Itu yang pertama. Kemudian masih terkait dengan ini, saya kira apa sih perbedaan yang mendasar antara pelatihan penulisan karya ilmiah yang berbasis jurnalistik dan non-jurnalistik? Silakan. Siap, izin menanggapi, Prof. Pertama, soal kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Pertama itu kami mengidentifikasi kebutuhan pelatihannya, seperti kemampuan awal guru dalam menulis karya tulis ilmiah, lalu merumuskan problem guru dalam menulis karya tulis ilmiah tersebut, dan juga karakteristik guru. Setelah itu lalu kami mendesain pelatihan karya tulis ilmiah berbasis jurnalistik, merumuskan tujuannya, persyaratan pesertanya, instrukturnya, model pengembangan pelatihannya, modul pelatihannya, metode pelatihan, evaluasi pelatihannya. Kemudian kami juga mengembangkan desain pelatihan karya tulis ilmiah berbasis jurnalistik, seperti membuat rancang bangun pelatihannya, pengembangan modulnya, validasi modulnya, dan kepraktisan modul yang kami buat. Kami juga mengimplementasikan pelatihan karya tulis ilmiah berbasis jurnalistik dengan pelaksanaan pelatihannya, instruktur pelatihannya, dan penyelenggara pelatihan. Terakhir, kami juga melakukan proses evaluasi terhadap pelatihan karya tulis ilmiah berbasis jurnalistik, mulai dari evaluasi prosesnya, lalu evaluasi peningkatan kemampuan karya tulis ilmiah berbasis jurnalistik, dan juga evaluasi produknya. Kemudian terkait tadi yang disampaikan Prof soal perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain, terletak di penelitian ini fokus menggunakan model pengembangan ADI, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Dalam proses penelitian diadakan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah berbasis jurnalistik yang telah dirancang dengan sistematis, mulai dari persiapan materi pelatihannya yang tergabung dalam modul pelatihan, instruktur pelatihan, sampai dengan output yang dihasilkan oleh peserta pelatihan. Dalam seluruh tahapan penelitian dilakukan evaluasi dan perbaikan sesuai dengan ketentuan model pengembangan ADI. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi produk penelitian Promovendus ini akan dapat memecahkan berbagai kegelisahan dan problem yang muncul di kalangan para guru, ya, terutama dalam konteks upaya untuk melakukan penulisan karya ilmiah. Selamat, insya Allah dalam waktu hitungan menit Saudara Promovendus ini dengan izin Pak Ketua, Pak Rektor, insya Allah akan muncul sebagai doktor yang kita banggakan bersama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kedua kami persilakan pada Profesor Dr. Haji Siti Fatimah MPD selaku promotor dan penguji 2, waktu maksimal 10 menit. Persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Sidang, Bapak Rektor, kemudian para tim penguji dan para tamu undangan yang hadir pada acara promosi hari ini. Yang pertama, sebagai promotor, saya mengucapkan selamat kepada Promopendus Donald Haris Sihotam yang hari ini merupakan mahasiswa tercepat di angkatan 2020 yang menyelesaikan disertasinya. Terima kasih, Pak. Kurang dari 3 tahun, 2,5 tahun lebih sedikit. Dan ini merupakan prestasi yang luar biasa karena dalam prosesnya ternyata tidak mudah Promopendus ini menyelesaikannya. Di semester 1 akhir mau keluar, semester 2 mau keluar, terus curhat mau berhenti gitu. Ternyata alhamdulillah bisa selesai karena ada mata kuliah yang mungkin dia agak keberatan gitu menerimanya, tapi kita support terus dari prodi, pasti ini bisa dilewati dan alhamdulillah ternyata juga selesai tercepat dari teman-temannya di angkatan 2020. Terima kasih, Prof. Penelitian ini juga penelitian yang menarik dan kami melihat dari sisi tim promotor, penelitian ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan karena Promopendus melahirkan sebuah model manajemen pelatihan yang memang ini dibutuhkan oleh guru. Tadi sudah dipaparkan oleh Promopendus bahwa ini adalah masalah nasional, bukan hanya MAN 1. Kesimpulan di data yang disampaikan tadi, hanya 1% guru yang punya kemampuan menulis karya tulis ilmiah secara nasional. Jadi bukan hanya di MAN 1 tapi secara nasional. Nah, artinya penulis ini kan sudah melihat ini penyakit kronis dan sudah dilihat ada juga di MAN 1 penyakit ini. MAN 1 ini terkena juga madrasah aliyah yang luar biasa di mata masyarakat kita, sangat baik, baik itu prestasi siswanya, guru dan sebagainya. Tapi di sisi kompetensi menulis karya tulis ilmiah, tentu ini perlu diberikan bantuan, terutama bagi kita praktisi pendidikan yang peduli terhadap peningkatan madrasah. Nah, menulis itu kan memang bukan hal yang mudah bagi sebagian besar orang. Misalnya guru, dosen, atau secara umum, itu ada beberapa hambatan dalam menulis. Ada yang orang kalah sebelum berperang. Jadi belum nulis sudah nyerah, merasa tidak punya ide, merasa tidak percaya diri, merasa bahwa tulisannya pasti tidak bagus. Akhirnya tidak terrealisasi satupun tulisan. Hambatan lain mungkin ada yang tidak punya ide, tapi sebenarnya bisa nulis gitu ya, tidak minder, cuman bingung mau nulis apa dan mulai dari mana. Dan ada juga yang tidak minder, tapi tidak menulis satupun, walaupun dia punya ide. Intinya bahwa ada 3 hal besar hambatan menulis itu. Yang pertama adalah biasanya karena mindset orang yang keliru. Menulis itu sulit, menulis itu membosankan, menulis itu harus orang yang ahli, menulis itu harus membutuhkan waktu. Ada orang yang punya mindset yang mungkin keliru. Yang kedua adalah orang yang punya motivasinya memang rendah. Jadi malas nulis gitu, rendah menulisnya. Dan yang ketiga ada orang yang tidak tahu harus menulis dari mana. Jadi intinya kalau kita bagi, ada kekurangan orang hambatan menulis karena non akademis dan ada karena akademis, persoalan akademis. Pertanyaan pada Promopendus adalah, ketika Anda menawarkan obat ini, apakah Anda juga sudah mengidentifikasi guru-guru ini? Sehingga mereka ada pada kelompok mana? Apakah mereka tidak bisa menulis karena kompetensi akademik atau non-akademisnya? Jadi karena malesnya, karena mindsetnya salah, atau memang tidak bisa menulisnya? Itu yang pertama. Kalau Anda sudah memperoleh data ini, tentu harus punya data dulu, baru kemudian diberikan obatnya. Apakah Anda yakin ketika Anda sudah melakukan pelatihan,
Anda yakin bahwa penyakit ini sembuh? Jadi penyakit-penyakit guru ini memang sembuh lewat pelatihan yang Anda tawarkan. Apa kira-kira yang Anda kelola? Karena kita bidangnya manajemen, jadi saya tidak melihat pelatihannya. Tapi bagaimana Anda mengelola pelatihan ini? Sehingga menurut Anda, guru-guru ini jadi lebih cerdas, lebih termotivasi, mindsetnya juga jadi benar. Apa yang kira-kira Anda kelola selama Anda menawarkan pelatihan itu? Kemudian yang tadi sudah Anda sampaikan juga di penguji pertama, bahwa ternyata setelah pelatihan guru-guru ini bisa mempublish tulisannya, itu ya, di media massa ya. Siap, Prof. Berapa lama dari pelatihan ini diberikan, kemudian guru mulai menulis, dan media massanya ataukah cuman kupas tuntas atau mereka juga ke media massa yang lain? Data-data yang diperoleh oleh Promapenus apa kira-kira mereka ini sudah ke media massa mana saja guru ini yang mengikuti pelatihan ini sukses mempublish tulisannya? Silakan. Siap, terima kasih Bunda Prof. Izin menanggapi. Pertama, soal kemampuan awal guru ketika kami melakukan penelitian, para guru ini sebenarnya sudah punya basic menulis yang bagus. Hanya saja karena faktor kesibukan dan mindset, sehingga memang menulis karya ilmiah ini tidak menjadi sebuah prioritas. Karena mindsetnya menulis itu rumit, maka kami kemudian menawarkan konsepnya itu, kami menggairahkan bagaimana supaya mereka termotivasi menulis dengan gaya jurnalistik. Gaya jurnalistik itu kita ketika menemukan sebuah ide, kita sudah menentukan tornya sebagai panduan untuk menulis, lalu kemudian mengumpulkan datanya, lalu kemudian kita mulai menulis dari mulai judul, lalu lead-nya, lalu kemudian badannya, lalu kemudian kesimpulan beritanya. Faktanya setelah memang kami lakukan pelatihan di MAN1 Bandar Lampung, 20 jumlah guru yang kami latih semuanya hanya hitungan pelatihan itu sekitar 2 jam kami lakukan, hitungan 2 jam sudah mampu melahirkan sebuah karya tulis yang standar opini media massa dengan panjang sekitar 5.000 karakter. Lalu kemudian yang membuat pelatihan ini berbeda dengan pelatihan yang lain, dalam pelatihan ini kami fokuskan pada pelatihan menulis karya ilmiah berbasis jurnalistik. Kami ajarkan mereka menulis dengan menggunakan kaidah penulisan yang ada dalam ilmu jurnalistik, yaitu ringkas, jelas, menarik, menggunakan kaidah penulisan EYD. Kemudian di jurnalistik itu kita punya rumus 5W1H dan piramida terbalik. Kita mulai dulu menulis dari poin, angle-nya itu, sudutnya itu adalah poin yang terpenting yang kita bahas dalam tulisan tersebut. Nah, selama ini berdasarkan hasil penelitian kami di MAN1 Bandar Lampung, para guru sudah mengikuti pelatihan, tapi baru berupa musyawarah guru mata pelajaran, pelatihan mengenai penelitian tindakan kelas, dan pelatihan membuat buku teks atau LKS. Dan kemudian selama ini para guru belum pernah mereka mengikuti pelatihan yang berbasis jurnalistik. Dengan pelatihan yang kami lakukan sangat membantu para guru untuk dapat menulis karya ilmiah dengan gaya tulisan yang berbeda dan menarik. Setelah itu para guru kemudian harapan kami dapat memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan golongan. Kemudian menanggapi yang kedua tadi Prof tentang bagaimana pelatihan ini kami lakukan dengan baik sehingga guru bisa menulis. Pelatihan ini kami lakukan dengan terstruktur. Dalam pelatihan ini kami siapkan materi pelatihan yang berbentuk opini, modul pelatihan. Kami berikan materi dan contoh penulisan opini, kemudian para peserta pelatihan kami latih untuk menulis opini.
Setelah itu opini yang sudah mereka buat kami evaluasi dan kami memberikan feedback berupa saran serta masukan untuk para peserta. Kemudian hasil dari pelatihan ini adalah guru dapat menulis karya ilmiah berupa opini. Opini tersebut dipublikasikan di media massa dan sudah dipublikasikan tidak hanya di media Kupas Tuntas saja, juga di beberapa media. Kami sarankan mengiring dengan beberapa kantor media massa yang ada di Provinsi Lampung dan sudah terbit, sehingga hal ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi para guru yang awalnya mereka belum pernah membuat opini untuk diterbitkan di media massa. Kemudian izin Bunda Prof, hasil dari penelitian yang kami lakukan itu, kami melahirkan sebuah buku modul. Modul ini sebagai panduan. Di sini kami buat sistematika menulis dengan gaya jurnalistik dan juga beberapa model tulisan, baik itu yang straight news, opini, investigasi, reporting, maupun gaya tulisan yang lain yang berupa karya ilmiah. Demikian Prof. Terima kasih. Baik, yang terakhir, disertasi ini tentu tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada kontribusi secara langsung untuk peningkatan guru dan kualitas madrasah. Pertanyaannya, Promo Pendus sebagai pimpinan media Kupas Tuntas yang cukup besar di Provinsi Lampung, apakah Kupas Tuntas juga siap memberikan kontribusi bagi kemajuan madrasah dan guru-guru di madrasah Provinsi Lampung? Misalnya dalam bentuk menyiapkan kolom khusus untuk guru-guru supaya guru bisa mengeksplor tulisan-tulisannya, kemudian atau mungkin kolom konsultasi bagi guru yang ingin memiliki keahlian di jurnalistik. Siap Kupas Tuntas memediasi itu? Izin menanggapi Prof. Tentu kami sampaikan di forum yang berbahagia ini, kami sangat siap sekali. Kami sebagai alumni UIN Raden Intan Bandar Lampung tentu juga memiliki tanggung jawab moral bagaimana memberikan yang terbaik, tidak hanya kepada UIN Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, juga seluruh turunannya yang di bawah tentu Kementerian Agama. Demikian Prof. Terima kasih. Baik, sekali lagi selamat untuk Promo Pendus, kemudian ayah ibunya yang ikut hadir di sini, istri, anak-anaknya, dan semua yang hadir di sini. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita persilahkan untuk kesempatan ketiga Bapak Profesor Dr. Haji Agus Bahrudin MPD selaku kopromotor 1 dan penguji ketiga. Waktu juga maksimal 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan tim penguji, Prof. Wan Jamaluddin PhD, Prof. Sultan Sahril MA, Prof. Hajah Siti Fatimah, Dr. Aji Rinaldi, Dr. Hajah Heni Noviarita, dan Dr. Fadli MPD. Yang kami muliakan seluruh tamu undangan, hadir di tengah-tengah kita Ketua Komisi 4 Pak Sudin. Terima kasih Pak telah hadir. Pak Dirjen Perkebunan, Pak Dirjen Perikanan, anggota Komisi 8, Komandan Brigif, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Lampung, Bupati Lampung Utara juga hadir di tengah-tengah kita. Dan hadirin mohon tidak dapat disebutkan satu persatu. Izinkan Pak Ketua, Pak Rektor, saya ingin melanjutkan dialog
dengan Promopendes Donald Haris Sihotang ya. Ini udah ujian yang tahapan akhir ya, mudah-mudahan. Siap, Prof. Judul Anda ini model manajemen pelatihan penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik. Ya. Dalam pandangan saya jurnalistik itu kan pekerjaan wartawan. Siap, Prof. Riset Anda di madrasah sasarannya siapa? Guru, Prof. Guru. Satu pekerjaan guru, yang satu pekerja jurnalistik itu wartawan. Siap. Mudah-mudahan betul ya. Betul. Jurnalistik itu pekerjaan wartawan, mengumpulkan data, fakta, dan melaporkan peristiwa. Iya tidak? Siap, Prof. Oke. Tugas guru itu yang generally hanya 3: designer of instruction, menyusun rencana pembelajaran, manager of instruction, mengelola pembelajaran, evaluator of student learning, menilai hasil belajar. Hari ini memang ada tuntutan ya, bahwa teacher as researcher, guru juga adalah sebagai peneliti. Gitu Mas Donald. Nah, yang ditawarkan dengan jurnalistik ini, karena tadi penyakitnya diketahui bahwa para guru tidak memiliki atau kurang memiliki kemampuan menulis. Kira-kira tawaran manajemen pelatihan pendidikan karya ilmiah berbasis jurnalistik ini memberikan solusi atau tidak? Izin menanggapi, Prof. Silakan. Memberikan solusi, Prof. Memberikan solusi. Kalau saya beri ilustrasi gini, orang yang biasa naik sepeda, kemudian naik motor akan mudah ketimbang orang yang tidak pernah naik sepeda langsung naik motor. Berarti terjadi transfer kemampuan naik sepeda kepada kemampuan mengemudikan motor. Nah, kalau begitu, bisa nggak mengajukan contoh sekilas saja bisa dikemukakan karya ilmiah berbasis jurnalistik itu yang seperti apa, sehingga memberikan transfer menjadi happy untuk meneliti, happy untuk menulis. Silakan. Izin menanggapi, Prof. Siap, Prof. Jadi seperti tadi kami sampaikan di awal, memang ini menjadi sebuah kewajiban bagi para guru untuk menulis sebuah karya ilmiah untuk memenuhi poin angka kredit kumulatif mereka. Salah satu adalah karya tulis ilmiah. Maka kemudian mereka kami yakinkan bahwasanya menulis itu tidak rumit, menulis itu tidak sulit dengan cara-cara jurnalistik. Karena selama ini kami di profesi jurnalis dalam menulis itu dalam hitungan menit, bahkan peristiwa tengah berlangsung, kami bisa melahirkan sebuah karya, sebuah berita. Inilah yang kemudian kami transfer ilmu dengan para guru, dan sebagaimana tadi kami sampaikan, ternyata setelah dimotivasi, ternyata memang tidak sulit, karena para guru rata-rata mereka sudah punya basic kemampuan, hanya membangun mindsetnya saja. Jadi sekarang sudah bisa. Izin, Prof, sudah bisa, Prof. Oke, sudah bisa. Dilihat dari judulnya, riset Anda adalah R&D, Research and Development ya. Siap. Research and Development kalau merujuk pada teorinya ada Dix and Carey, ada Jam, ada Bock and Gale. Tapi kenapa Anda memilih Edi? Silakan. Izin ada apa dengan Edi? Siap. Jadi betul seperti disampaikan tadi sama Prof. Agus Parudin, memang mengenai model pengembangan pelatihan R&D itu ada beberapa.
seperti contoh kick and carry, asur, atau box and gel. Namun kemudian setelah kami uji cobakan, model ADI ini lebih pas dalam pelatihan ini karena dengan model ADI ini lebih ringkas sesuai dengan tujuan yang kami lakukan, yaitu untuk menemukan model pelatihan. Selain itu, dalam model pengembangan ADI terdapat proses evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan. Dengan adanya proses evaluasi tersebut, maka dapat menyempurnakan seluruh proses tahapan yang ada. Contohnya, dalam temuan pertama penelitian yang kami lakukan, tingkat kemampuan menulis guru masih rendah dengan persentase 70%. Kemudian setelah kami lakukan pelatihan dan evaluasi, dalam temuan berikutnya hasil yang kami dapat sangat berbeda. Tahapan tersebut sangat sinkron dan berpanduan dengan model pengembangan ADI. Demikian, Prof. Oke, berarti ADI itu melalui siklus. Siap, Prof. Ada desain, ada development, ada implementasi dan evaluasi. Setiap tahapan yang kami lakukan itu mulai dari analisis, desain, development, implementasi dan evaluasi. Setiap tahapan kami lakukan juga evaluasi. Oke, berarti pakai siklus ya. Siap. Ada revise ya, Siap. ada revise, analysis. Siap. Jadi yang jadi center evaluasi ya. Siap, Prof. Oke. Saya ingin konfirmasi lagi. Kalau ini research and development, maka harus punya produk. Apakah produk yang Anda maksud ini? Betul, Prof. Oke, ada apa dengan ini? Ini modul. Siap, Prof. Oke, memuat apa? Siap. Izin menanggapi, Prof. Oke. Jadi hasil akhir penelitian yang kami lakukan itu adalah menghasilkan sebuah modul. Modul ini adalah sebuah panduan dalam menulis karya ilmiah berbasis jurnalistik. Oke. Mereka Berarti betul Anda melakukan R&D. Jadi R&D itu karakteristik utamanya harus tervalidasi dan memiliki produk. siap. Jadi Anda riset memiliki produk. Terakhir, pesan apa yang ingin Anda sampaikan lewat riset ini? Pesan yang ingin kami sampaikan, Prof, kami ingin memotivasi seluruh guru, bahkan tidak hanya guru saja, bagi setiap orang yang ingin menulis, baik itu menulis di media massa, menulis karya ilmiah. Sebenarnya menulis itu bukan sesuatu hal yang rumit dan sulit, hanya perlu tahu sistematikanya. Ketika tahu sistematikanya, maka nanti akan melahirkan sebuah karya tulis yang bagus. Dan modul yang kami buat ini juga sudah melalui validasi dari 3 ahli validator, baik itu ahli desain, ahli bahasa, dan ahli materi. Baik, Demikian, Prof. saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak Ketua. Selamat untuk Mas Donald dan keluarga, anak istri, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Dr. Aji Rinaldi, MSc, Co-Promotor 2 dan Penguji 4. Waktu juga 10 menit maksimal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Prof. Wan Jamaluddin selaku Ketua Tim Penguji dan seluruh tim penguji, para undangan hadir di sini, para pejabat tinggi baik sipil maupun militer, khususnya dari keluarga besar Promovendus, ya, wabil khusus lagi saudara Promovendus, Bapak Donald Haris Sihotan. Sebelumnya kami ucapkan selamat. Kita sudah melalui banyak hal ya, berdiskusi banyak hal, Siap. banyak sekali peningkatan. Wah, ini sangat membanggakan
bagi kami sebagai pembimbing. Luar biasa. Jadi kita sudah melalui itu semua ya. Baik, langsung saja saya ingin mengerucut pada pertanyaan pertama Saudara Prof. Venus. Karena tadi kaitannya tentang novelty tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sultan. Jadi teori pokok apa yang saudara gunakan dalam disertasi? Silakan. Izin menanggapi Dr. Aji. Terima kasih pertanyaan yang disampaikan. Ada beberapa teori pokok atau grand theory yang kami lakukan dalam penelitian ini. Pertama itu teori pengembangan R&D oleh Sugiono dalam bukunya mendefinisikan penelitian pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tertentu. Penelitian pengembangan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk teori bidang jurnalistiknya, kami menggunakan teori Ono Uncana Effendi dengan buku yang berjudul Ilmu Komunikasi Teori dan Predikat tahun 2011. Salah satu yang dijelaskan dalam buku tersebut adalah tentang beberapa prinsip jurnalistik. Pertama, selalu menjunjung kebenaran, bertanggung jawab pada publik, disiplin verifikasi, independen, terbuka akan kritik, menarik dan relevan, serta membuat berita yang komprehensif dan proporsional. Kemudian untuk grand theory, teori ADI yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah milik Robert Maribel Brands. Model pengembangan pembelajaran yang diperlihatkan tahapan-tahapan desainnya yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model ADI. Kemudian untuk teori manajemen pelatihan, kami menggunakan teori Emron Edison, mengatakan bahwa manajemen pelatihan adalah suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran berupa kegiatan melatih melalui kegiatan perencanaan, pelatihan dan evaluasi. Lalu terakhir untuk teori sumber daya manusia, kami menggunakan teorinya Sayuti Hasibuan. Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Demikian, Pak Haji. Luar biasa. Yang kedua, pertanyaan saya tadi Saudara Prof. Venus mengatakan adanya peningkatan 70% ya. Seperti apa peningkatannya, Saudara Prof. Venus? Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi memang penelitian ini kami lakukan mix metodologi kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif kami hitung itu apabila responden menjawab dengan skor terendah dengan jawaban tidak pernah, maka nilai terendah yang diperoleh responden adalah sebesar 50. Selanjutnya ditentukan batas atas dan batas bawah variabel kemampuan awal guru dalam menulis karya ilmiah berbasis jurnalistik berdasarkan skor tertinggi dan terendah dengan ketentuan kalau skornya dari 185 sampai 251, maka kemampuan awal guru dalam menulis karya ilmiah berbasis jurnalistik dalam kategori tinggi. Kemudian jika skornya 118 sampai 184, kemampuan awal guru dalam menulis karya ilmiah dalam kategori sedang. Lalu jika skornya 50 sampai 117, kemampuan awal guru dalam menulis karya ilmiah berbasis jurnalistik kriteria rendah. Kemudian ketika kami melakukan penelitian awal, skornya itu adalah di angka 50 sampai 117, maka kemudian
kemampuan menulisnya rendah dengan persentase sebesar 70%. Demikian, Pak Haji. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Di sini kami ada semacam kegelisahan akademis ya. Karena kalau kita lihat, kalau jurnalis sekarang kan banyak sekali ya, khususnya media online mungkin ya, Pak Profendus ya. Jadi kita lihat gitu ya, di media-media online yang banyak sekali, mungkin saya juga ragu gitu kan akan keabsahan daripada media online itu. Bagaimana posisi saudara Profendus di sini gitu ya dalam hal ini, karena banyak sekali media-media online itu menulisnya saja tadi tidak dikatakan menggunakan 5W1H gitu. Seperti apa sih yang sebaiknya gitu jurnalistik? Silakan. Izin menanggapi Pak Dr. Haji. Jadi memang media massa ketika dikelola secara profesional, standar perusahaan pers, maka karyanya adalah sebuah hasil karya ilmiah. Standar perusahaan pers sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, yang namanya pers itu harus berbadan hukum. Setelah berbadan hukum, kemudian berbadan hukum seperti PT, perusahaan atau yayasan, lalu kemudian alamat kantornya harus jelas. Setelah itu diatur kemudian aturan turunannya oleh Dewan Pers. Pemimpin redaksi di sebuah media massa itu harus mengantongi sertifikat uji kompetensi utama. Lalu kemudian seluruh wartawan yang tergabung di dalamnya juga harus mengikuti uji kompetensi, karena di kita itu ada 3 sertifikasi wartawan: uji kompetensi muda, uji kompetensi media, dan uji kompetensi utama. Lalu kemudian seluruh yang namanya perusahaan pers itu mereka juga harus memberikan jaminan kepada wartawannya, baik itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga upah minimum kota atau upah minimum provinsi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ketika ini sudah dipenuhi, maka baru perusahaan itu kemudian terverifikasi di Dewan Pers. Maka perusahaan yang terverifikasi di Dewan Pers lah, ketika ada sengketa tentang pers, maka akan menggunakan mekanismenya menggunakan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, yaitu tentang hak jawab dan hak koreksi. Apabila perusahaan tersebut ternyata memang tidak memenuhi sebagaimana kriteria yang kami sebutkan tadi, maka itu bukan perusahaan pers dan penyelesaiannya adalah undang-undang di luar Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang KUHP. Demikian Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada saudara Profendus dan juga keluarga besar. Kami akhiri, kami kembalikan lagi ke Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan sebagai pamungkas kita mengundang Ibu Dr. Hajah Heni Noviarita, MSI, untuk melakukan diskusi dan dialog. Selaku penguji kelima, waktu juga 10 menit pada Ibu. Kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang pertama yang saya hormati dalam hal ini Ketua Sidang Bapak Profesor Wan Jamaluddin ZMAG PhD, Bapak Profesor Dr. Haji Sultan Syahril MA, Bapak Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah MPD, Bapak Profesor Dr. Haji Agus Pahrudin MPD, Bapak Dr. Aci Rinaldi MSI, dan Bapak Dr. Kodri MPD. Yang pasti selamat untuk Promovendus Bapak Donald Haris untuk capaiannya pada hari ini. Juga untuk
pimpinan, pejabat yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik sipil maupun militer. Kemudian juga pada orang tua, sangat berbahagia ya Pak Donald bisa dihadiri oleh orang tua lengkap. Siap. Dan itu tidak terjadi pada kami. Siap. Juga istri dan anak-anak beserta seluruh keluarga yang menjadi supporting Pak Donald pada hari ini. Ya. Baiklah, sudah banyak yang dibahas, tapi ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi terkait dengan apa yang sudah saya manggilnya Pak Haris ya, Pak Haris, kalau diskusi Pak Haris, Pak Donald ya, Promovendus sudah menghasilkan modul pelatihan ya. Yang terbayang di benak saya ketika berbicara tentang manajemen, tentunya di situ tata kelola ya, Pak Donald, tata kelola yang dimulai dari planning sampai dengan controlling sampai dengan evaluasi. Nah, untuk riset ini kok ya terpikir gitu ya Pak Donald itu mau membuat modul yang terkait dengan penulisan karya ilmiah secara jurnalistik bagi guru. Apa karena Pak Donald kuliahnya di MPI atau memang peduli dengan guru-guru yang ada di negeri ini? Silakan. Siap, terima kasih Dr. Hajah Heni Noviarita MSI. Izin menanggapi Bu. Jadi pertanyaan tadi dua-duanya kami kebetulan selama ini 23 tahun memang bergelut di dunia pers. Lalu setelah kami menemukan sebuah persoalan itu, menurut kami, pengalaman kami di dunia pers ini bisa menjadi solusi. Inilah yang kemudian kami transfer dengan para guru, lalu kami buatkan berupa modul sebagai panduan. Jadi sehingga tanpa kami pun hadir memberikan pelatihan, modul ini sudah cukup bisa mengarahkan guru untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah. Demikian Bu, terima kasih. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, pelatihan yang dilakukan kan Promovendus melakukan riset menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Siap. Ya. Itu berapa kali dilakukan? Izin menanggapi Bu. Jadi memang kami kemudian mengambil sampel itu 30 orang. 30 orang guru ini juga ada kriterianya. Kriterianya semua guru itu sudah sampai di golongan 4A. Dan kemudian mereka berstatus pegawai negeri sipil. Lalu kemudian sudah sampai pada golongan 4A, bahkan sudah sampai di atas 10 tahun. Lalu 30 ini kami pisahkan, 10 sebagai kelas kontrol dan 20 sebagai kelas yang kami latihkan. Nah, setelah kami berikan pelatihan, ternyata memang hasil yang kami temukan itu sangat signifikan sekali. 20 guru yang kami berikan pelatihan itu hampir seluruhnya kemampuan mereka dalam menulis karya ilmiah meningkat dengan persentase sekitar 70%. Demikian. Baik. Artinya guru-guru ini, katakan saja responden yang diambil pada saat riset itu sebenarnya punya klasifikasi yang bisa menulis ya Pak ya. Persoalannya sekarang itu kenapa mereka misalnya sangat sulit untuk menulis karya ilmiah. Padahal kan kalau kata Pak Donald tadi, kata Promovendus itu mudah. Nah, kemudian apa yang didapat sehingga mendapatkan 70% keberhasilan itu evaluasinya kan? 70% keberhasilan itu sesungguhnya apa yang ada di jiwa responden itu? Kenapa sampai mereka itu sangat lama? Siap, izin menanggapi Bu. Jadi sebagaimana memang kami sampaikan menjawab pertanyaan sebelumnya, menulis ini adalah persoalan mindset yang kami temukan.
Jadi mindset di para guru itu pertama menganggap menulis ini rumit, menulis ini sulit gitu. Lalu kemudian kami datang, lalu kami memotivasi para guru, kami memberikan beberapa tahapan langkah-langkahnya. Kami pastikan bahwasanya memang menulis itu tidak rumit. Nah, setelah kami coba memberikan pelatihan, sebagaimana kami sampaikan tadi, dalam kelas pelatihan itu seluruh guru ini sangat antusias sekali mengikuti pelatihan itu, karena selama ini mereka belum pernah mengikuti yang namanya pelatihan penulisan karya ilmiah berbasis jurnalistik. Kemudian yang kedua yang kami temukan, ini juga karena faktor kesibukan guru dalam mengajar, termasuk juga mungkin faktor di internal juga, karena ada kesibukan lain, kesibukan baik itu di sekolah maupun mungkin kesibukan di pribadi. Tapi setelah kami sampaikan bahwasanya memang menulis itu tidak butuh waktu yang begitu banyak, hanya perlu fokus saja. Nah, setelah kami arahkan dengan gaya tulisan berbasis jurnalistik, hampir seluruh peserta guru-guru yang mengikuti pelatihan itu mereka sangat antusias sekali, dan tulisan yang mereka buat itu juga menarik, dan bahkan hasilnya sudah menjadi sebuah opini standar media massa dan terbit di berbagai media massa yang ada di daerah Provinsi Lampung. Demikian. Baik, terakhir Pak Donald, Promovendu sudah melakukan riset, kemudian dari hasil riset itu evaluasinya 70% berhasil, lalu mungkin perlu dikembangkan lagi, tidak berhenti sampai di sini ya. Artinya setelah selesai, setelah menjadi doktor, mungkin akan bisa memberikan atau menciptakan modul-modul yang lain bagi tidak hanya bagi guru, mungkin bagi kalangan-kalangan akademik ya. Dan yang paling terakhir, Pak Donald ini selain mahasiswa tercepat di MPI, kemudian juga UIN Raden Intan Lampung menjamin inklusi ya terhadap apa yang ada. Mungkin ini nanti silakan Bapak promosikan sambil mempromosikan diri Pak Donald. Sekali lagi promosinya bahwa UIN Raden Intan Lampung itu sangat modern. Dan itu saya ucapkan sekali lagi selamat untuk Promovendus dan keluarga beserta istri dan seluruh teman-temannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Hajah Heni Noviarita SPSI. Promovendus usai sudah tanya jawab, diskusi, pendalaman terhadap hasil penelitian saudara. Maka bersama ini saya izin kepada seluruh tim penguji dan seluruh hadirin untuk diperkenankan melanjutkan sidang ujian promosi ini tanpa melakukan skorsing. Bisa dilanjutkan? Terima kasih. Berdasarkan rapat Dewan Penguji baik verbal maupun tertulis, dengan ini disampaikan pertama, setelah kami tim penguji memperhatikan pemaparan dan jawaban-jawaban Promovendus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seluruh tim penguji dari awal hingga akhir. Yang kedua, dengan memperhatikan nilai ujian, kualifikasi, ujian tertutup, dan nilai ujian semester selama mengikuti perkuliahan, maka dengan ini dinyatakan
bahwa Promovendus Donald Haris Sihotang, nomor induk mahasiswa 208 6031 001, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dinyatakan lulus. Dengan IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Maka pada tanggal 9 Februari 2023 ini, Saudara Donald Haris Sihotang ditetapkan sebagai doktor yang ke-281 dan kepadanya diberikan gelar doktor bidang manajemen pendidikan Islam beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Selamat. Terima kasih, Pak. Sebagai penutup, mungkin ada pesan ataupun kesan dari tim penguji? Ada? Cukup? Mewakili semua, izinkan kami menyampaikan satu pantun untuk doktor baru kita. Boleh ya? Di ballroom berkumpul orang-orang hebat. Untuk diskusi promosi, bukan berdebat. Donald hadir bersama para pejabat untuk mewujudkan UIN real yang inklusif bermartabat. Demikian akhir kalam kami titipkan masa depan UIN Raden Intan Lampung yang akan datang. Ini adalah kampus yang masih terus berbenah, masih ingin meningkatkan dirinya, mengejar UIN-UIN yang lebih tua, yang lebih dahulu ada di tanah air kita. Karenanya dalam kesempatan ini kami menitipkan amanah mulia ini kepada beliau, Bapak Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Sudin SE, kepada beliau Anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak I Komangkoheri SE, kepada beliau Anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Haji Zulkifli Anwar, kepada seluruh tamu, para pejabat VIP yang membersamai sidang promosi pada hari ini, Bapak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, seluruh hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Wabil khusus kita juga menitipkan ini semua, amanat ini kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Tepuk tangan untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, mari kita tutup bersama dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan untuk kita semua. Penyerahan sertifikat kelulusan.
Dilanjutkan sesi foto dengan tim penguji. Kepada keluarga inti dari Bapak tahan izin prop 3, 2 SAG SPMM dan Bupati Lampung Utara Bapak Sukarno SH dimohon untuk mengikuti sesi foto bersama. Kepada Bapak Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dimohon untuk mengikuti sesi foto bersama. Bapak Ibu diperkenankan untuk duduk kembali. Iya Pak, 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Jangan pakai.